Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Isbirotin, NIM 19143110009 dari kelas Teknik Informatika Pagi. Pada video kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi Multimedia, yaitu File System. Jadi, saya akan membahas mengenai file system berdasarkan informasi yang saya ketahui. Langsung saja kita bahas materinya. Saya akan membahas tentang materi file system. Jadi, saya akan membahas mengenai penjelasan dari file system, pentingnya file system, bagian-bagian file system, cara kerja file system, peran metadata pada file system, akses file system, hubungan file system dengan OS atau operating system, dan jenis file system secara umum. Apa sih file system itu? File system sendiri terdiri dari dua kata, yaitu file yang artinya suatu berkas atau catatan, sistem yaitu cara atau susunan. Jadi file system yaitu suatu cara atau metode dalam melakukan penyimpanan dan mengolah file dan data-data di dalamnya agar dapat mudah dicari dan diakses. Untuk lebih jelasnya, yaitu sistem file atau file system, atau juga biasa kita sebut sistem berkas, merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Dengan kata lain, sistem file yaitu database khusus untuk penyimpanan, pengolahan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Mengapa harus ada file system? Jadi, file system itu menyediakan mekanisme untuk penyimpanan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna dari sistem komputer. Dan file system itu juga memberikan nama pada berkas dan meletakkannya pada media penyimpanan. Pada umumnya, sebuah file system menyediakan cara untuk memisahkan data pada drive menjadi potongan-potongan individu. File system juga menyediakan cara untuk menyimpan data tentang file-file tersebut, seperti nama file, perizinan, dan atribut lainnya. File system juga menyediakan indeks dari daftar file dan lokasi di mana file-file itu berada pada drive, sehingga dengan begitu sistem operasi akan lebih mudah untuk mengetahui langsung di mana letak dari suatu file, daripada harus menelusuri seluruh drive untuk menemukan satu file. Bagian-bagian file system. Yang pertama yaitu terdapat kumpulan file yang masing-masing menyimpan data yang berhubungan. Yang kedua yaitu struktur directory yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Lalu bagaimana file system bekerja? File system ini menyimpan dan mengatur data untuk semua data yang terdapat dalam perangkat penyimpanan, mencangkup hard drive, drive optik, dan flash drive atau flash disk. File system menentukan konvensi untuk penamaan file, termasuk jumlah maksimum karakter dalam sebuah nama, karakter mana yang dapat digunakan, dan berapa panjang akhiran nama file tersebut. Dalam file system, nama file tidak membedakan huruf besar atau kecil. Sistem file sendiri berisi informasi seperti ukuran file, serta atribut, lokasi, dan juga hierarki di direktori metadata. Metadata juga dapat mengidentifikasi blok penyimpanan gratis yang tersedia di drive. Nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai metadata pada file system. Di sini terdapat contoh diagram pohon file. Jadi struktur pohon ini digunakan untuk menempatkan dan mencari file dalam database. Dalam file system di sini menyertakan format untuk menentukan jalur ke file melalui struktur directory. File ditempatkan di directory atau pada folder di operating system Windows. Jadi operasi sistem PC dan seluler memiliki file system tempat file yang ditempatkan di suatu tempat dalam struktur pohon hierarki. Sebelum file dan directory dibuat pada media penyimpanan, partisi harus diletakkan pada tempatnya. Jadi partisi di sini adalah wilayah hard disk atau penyimpanan lain
yang dikelola operating system secara terpisah. Satu file system terdapat di partisi utama, dan beberapa operating system memungkinkan beberapa partisi pada satu disk. Jadi, satu file system rusak, data di partisi lain akan aman. Selanjutnya yaitu file system dan peran metadata. Pada slide sebelumnya, saya sudah menyinggung mengenai metadata. Jadi sekarang saya akan membahas peran metadata pada file system. File system menggunakan metadata untuk menyimpan dan mengambil file. Contoh tag metadata meliputi tanggal diciptakan, tanggal diubah, tanggal akses terakhir, cadangan terakhir, ID pengguna pembuat file, izin akses, dan ukuran file. Metadata disimpan secara terpisah dari konten file. Dengan banyak file system menyimpan nama file dalam direktori terpisah. Beberapa metadata dapat disimpan dalam direktori, sedangkan metadata lainnya dapat disimpan dalam struktur yang disebut inode. Contoh file system yang memanfaatkan metadata adalah OS X, yaitu operating system yang digunakan oleh Apple. Akses file system. File system ternyata juga dapat membatasi akses baca dan tulis pada pengguna tertentu. Dengan menggunakan kata sandi adalah cara termudah untuk melakukannya. Jadi, bersamaan dengan mengontrol siapa yang dapat mengubah atau membaca file, membatasi akses dapat memastikan bahwa modifikasi data dikontrol dan dibatasi. Hubungan file system dengan OS atau operating system. Jadi, di sini terdapat suatu panah, yaitu hard disk, search file, dan juga file. Saya akan menjelaskan. Jadi, hubungan antara sistem operasi dengan sistem file adalah sistem file atau file system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan disk. Ketika program menginginkan pembacaan dari hard disk atau media penyimpanan lainnya, sistem operasi akan meminta sistem file untuk mencari lokasi dari file yang diinginkan. Setelah file ditemukan, sistem file atau file system akan membuka dan membaca file tersebut. Kemudian mengirimkan informasinya kepada sistem operasi dan akhirnya bisa dibaca oleh pengguna. Tapi mengapa ada begitu banyak jenis file system? Jadi tidak semua file system itu sama. Setiap file system memiliki cara yang berbeda untuk mengatur data. Beberapa file system ada yang lebih unggul di kecepatan, ada yang lebih unggul di fitur keamanannya, dan ada juga yang mendukung drive dengan kapasitas yang besar. Sementara ada juga yang hanya mendukung drive dengan kapasitas kecil atau terbatas. Jadi file system dapat berbeda antara sistem operasi yang berbasis Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Jenis file system. Untuk jenis file system, saya akan menjelaskan jenisnya secara umum saja. Jadi yang pertama yaitu ada File Allocation Table. Ini atau FAT, ini terdiri dari beberapa versi. Yang kedua yaitu Global File System atau GFS. Yang ketiga yaitu Hierarchy File System. Yang keempat yaitu New Technology File System. Yang terakhir yaitu Universal Disk Format. Sistem berkas FAT atau Fat File System adalah sebuah sistem berkas yang menggunakan struktur tabel berkas sebagai cara dirinya. Sedikit cerita, FAT ini pertama kali dikembangkan oleh Bill Gates dan Mark McDonald pada tahun 1976 sampai 1977. Sistem berkas ini merupakan sistem berkas utama untuk sistem operasi yang ada pada saat itu, termasuk diantaranya adalah sistem operasi Disk Reset Digital, OpenDOS, FreeDOS, MS-DOS, IMBUS, dan Microsoft Windows. Jadi ada beberapa versi dari sistem berkas FAT yang dibedakan dari beberapa banyak unit alokasi yang didukungnya. Yang pertama yaitu FAT12. FAT12 adalah sistem file yang menggunakan alokasi yang memiliki batas hingga 12 bit, sehingga hanya dapat menyimpan maksimum hingga 2/12 unit alokasi saja, atau 4096 buah. Di sini terdapat tabel
yang berisi informasi sistem operasi apa saja yang mendukung sistem berkas FAT12. Contohnya seperti sistem operasi MS-DOS, di sini bisa digunakan Windows 95, Windows 98, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu FAT16. FAT16 ini adalah sistem file yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit, sehingga dapat menyimpan hingga 216 unit alokasi, yaitu 65.536 buah. Sistem berkas ini memiliki batas kapasitas hingga ukuran 4 GB saja. Jadi ini adalah tabel yang berisi informasi sistem operasi apa saja yang mendukung sistem berkas FAT16. FAT32 adalah versi file FAT yang paling baru, yang diperkenalkan ketika Microsoft merilis Windows 95 OEM Service Release 2. Jadi ini adalah tabel sistem operasi Windows yang mendukung sistem berkas FAT32. Karena menggunakan tabel alokasi file yang besar, yaitu 32 bit, FAT32 ini secara teoritis mampu mengalamati hingga unit alokasi sampai lumayan cukup besar. FAT32 ini juga menggunakan ukuran unit alokasi yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem berkas FAT12 atau FAT16. Sehingga FAT32 ini lebih efisien ketika diaplikasikan pada partisi yang besar. Ukurannya lebih besar daripada 512 MB. Penghematan yang dilakukan oleh FAT32 dibandingkan dengan FAT16 atau FAT12 kira-kira adalah 20% hingga 27%. Ini adalah ciri dan fitur setiap versi. Jadi, tabel perbandingan ukuran partisi dan ukuran unit alokasi sistem berkas yang digunakan oleh sistem berkas FAT. Jadi, ini berdasarkan versi FAT yang sudah sedikit saya jelaskan, yaitu ada FAT12, FAT16, dan FAT32. Sedangkan ini adalah tabel berisi tentang informasi mengenai informasi dan fitur sistem berkas FAT. Di sini terdapat karakteristik seperti panjang nama, fitur keamanan, fitur kompresi data, jumlah unit alokasi, dan lain sebagainya. GFS atau Global File System adalah sistem file untuk operasi sistem Linux dan merupakan sistem file disk bersama. Jadi GFS membaca dan menulis ke perangkat blok seperti sistem file lokal, tetapi juga menggunakan modul kunci untuk memungkinkan komputer mengkoordinasi input atau output mereka sehingga konsistensi setiap file tetap terjaga. Salah satu fitur bagus dari GFS adalah konsistensi yang sempurna. Perubahan yang dilakukan pada sistem file di satu mesin akan langsung muncul di semua mesin lain dalam cluster. Jadi GFS menggunakan mekanisme penguncian antar node yang dapat dipertukarkan. Mekanisme yang sangat didukung adalah dengan lock. Lock ini memungkinkan GFS digunakan sebagai sistem file lokal. Hierarki file system atau HFS adalah sistem file untuk operasi sistem Linux. Jadi struktur direktori utama pada Linux yaitu root. Karena root adalah level tertinggi dari semua direktori. Jadi ini adalah macam-macam direktori root. Seperti contohnya, di sini terdapat USR atau user, yaitu berisi library, binary, dokumentasi, dan file lainnya hasil instalasi user. Sedangkan boot, yaitu bootloader, kernel, dan insert files. Untuk dev, yaitu perangkat file. Untuk edge, yaitu host specific seluruh sistem konfigurasi. Dan masih banyak yang lainnya, sampai hingga ke var, yaitu variabel data seperti log, database, website, dan lain-lain. NTFS atau New Technology File System adalah sistem file yang memiliki sebuah desain sederhana, namun memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan sistem file fat. Dalam NTFS,
Semua data file, seperti nama file, tanggal pembuatan, izin akses, isi dan lokasi, disimpan dalam metadata pada master file table atau MFT. NTFS ini pertama kali diperkenalkan Microsoft pada sistem operasi Windows NT dan mendukung sistem operasi terbaru mulai dari Windows 7. Salah satu keunggulan yang ditawarkan dari NTFS adalah dapat mengatur kuota volume untuk setiap pengguna, dan juga memiliki fitur untuk menampung lebih dari satu buah ruangan data dalam sebuah berkas. Sejak pertama kali dibuat, NTFS ini mengalami banyak perkembangan, sehingga NTFS ini memiliki banyak versi. Yang terakhir yaitu Universal Disk Format atau UDF, adalah sistem file yang digunakan pada media optik dan DVD. UDF diperlukan untuk DVD room dan digunakan oleh DVD untuk membuat streaming audio atau video MPEG. Asosiasi Teknologi Penyimpanan Optik atau OSTA mendefinisikan spesifikasi UDF sebagai bagian dari ISO atau IC. Jadi UDF digunakan untuk memastikan kompatibilitas di seluruh platform serta di antara berbagai aplikasi CD dan DVD. Terima kasih penjelasan sedikit mengenai file system. Jadi tadi adalah sedikit penjelasan materi tentang file system dari saya. Apabila saya ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.